Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaswari, CDP Angkatan 7 dari SDN Negeri 7 Sungai Cakap, Kabupaten Kuburaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah saya. Kepada Bapak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, Kepala SD 07 Sungai Cakap. Pada hari ini akan mendapat wawancara dari guru saya, yaitu Kaswari selaku guru penggerak, di mana wawancara ini diperlukan untuk kegiatannya pada guru penggeraknya. Dan pada waktunya saya persilakan untuk semua saya. Assalamualaikum Pak. Salam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya Pak, semoga sehat. Terima kasih atas waktunya. Saya pada hari ini mau mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada kasus D5 etika. Baik, mulai Pak ya. Iya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral? Tentunya saya akan melihat dari sudut pandang permasalahan yang dialami oleh guru penggerak ini. Itu berarti pada permasalahan tersebut ada benar lawan salah. Tetapi jika dalam permasalahan itu benar lawan benar dan rasa keadilan lawan rasa kasihan, ini yang biasa saya sebutkan sebagai dilema di dalam mengambil keputusan. Tentunya keputusan itu saya rembukan bersama-sama melalui mencari solusinya dengan berdiskusi, mengajak guru-guru tersebut. Berarti melihat dulu ya Pak sudut pandangnya dari masalah tersebut. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mendalami permasalahan tersebut dengan penuh pertimbangan secara matang, tentunya dengan melakukan identifikasi mana keputusan yang paling baik agar keputusan yang saya ambil tidak merugikan orang banyak, tetapi menguntungkan semua pihak. Jadi ada rasa keadilan di situ. Ya. Baiklah. Sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sering Bapak lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan pada D5 etika tersebut? Tentunya saya akan mendalami dulu permasalahan yang dihadapinya. Jika menyangkut kepentingan orang banyak, maka saya akan berdiskusi dengan guru tersebut, beberapa guru tersebut dengan pihak yang terlibat, kemudian meminta masukan supaya permasalahan ini dapat kita selesaikan secara bersama-sama dengan melakukan pertimbangan sebelum mengambil keputusan dan memutuskannya. Rapat dulu ya Pak. Ya. Keputusan ada pertimbangannya dulu ya Pak ya. Ya. Baiklah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Saya akan menyelidiki dulu permasalahannya yang ada di guru tersebut. Setelah itu saya baru akan mencari solusi dengan tetap menyesuaikan pada aturan yang berlaku serta mengedepankan kepentingan orang banyak, karena kepentingan orang banyak ini lebih kita utamakan dan kita dahulukan dulu. Kemudian hal-hal apa saja selama itu tadi tantangan ya Pak ya. Iya. Kemudian apakah Bapak memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Apakah langsung diselesaikan masalah tersebut pada saat ada masalah gitu Pak? Ini pertanyaan yang keenam sudah ya. Tentunya tergantung permasalahannya yang saya ambil untuk mengambil keputusan itu. Apabila permasalahannya diselesaikan secara langsung, akan segera diselesaikan di tempat. Ya. Apabila tetap melihat aturan prosedur yang berlaku, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan itu yang mengambil keputusan di tempat, itu kita mengikuti atau mengikuti aturan yang berlaku prosedurnya. Sesuai prosedur gitu ya. Sesuai prosedur. Apakah
ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang membantu Bapak mempermudahkan gitu Pak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada. Setiap keputusan yang saya ambil, saya akan melakukan diskusi dulu dengan guru-guru tersebut, ya, dengan beberapa guru, dengan pihak-pihak yang terkait lah istilahnya, dalam menyelesaikan suatu masalah, agar keputusan yang saya ambil benar keputusan yang terbaik bagi saya dan bagi orang lain atau bagi guru yang mengalami hal masalah tersebut. Jadi orang-orang yang terlibat di situ adalah orang-orang yang terkait di dalam masalah tersebut ya. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika, Pak? Yang dapat saya ambil bahwa setiap permasalahan pasti bisa diselesaikan dengan melakukan diskusi. Tidak ada permasalahan tidak selesai kalau tanpa ada diskusi. Ya, dan terkait akan mengambil keputusan yang saya ambil, keputusan yang terbaik tentunya. Dan saya menjadi lebih bijak dalam menganalisis permasalahan dan mengambil keputusan tersebut agar bermanfaat bagi yang guru tersebut yang menyebabkan masalah. Semua orang lah ya Pak ya. Baiklah Pak, ini saja pertanyaan dari saya tentang cara pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada kasus dilema etika. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, semoga selalu sehat Pak ya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini Pak ya. Pada hari ini saya akan belajar dengan Bapak terutama yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada kasus dilema etika ya Pak ya. Kan Bapak berapa tahun Pak udah menjadi kepala sekolah? Alhamdulillah untuk tahun ini sudah tahun yang ke-10. Tahun 10, lumayan banyak. Lama ya Pak ya, 10 tahun. Berarti pasti banyak pengalaman ya Pak ya dalam pengambilan keputusan. Langsung ke Pak ini. Langsung ke pertanyaan Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di dalam kita mengambil keputusan untuk mengidentifikasi yang mana yang termasuk kasus dilema etika dan yang mana yang termasuk bujukan moral. Ini sebagai seorang pemimpin kita harus betul-betul mengenali bahwa nilai-nilai yang akan kita ambil ini ya, adalah nilai-nilai yang memang sudah kita identifikasi bahwa ini termasuk dalam tergolong di dalam etika. Yang kedua, di dalam memutuskan ini kita harus jadi seorang pemimpin harus memiliki insting yang memang bagus. Jadi kita harus percaya pada insting kita selaku pemimpin. Itu pasti yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat masalah yang seperti ini, kita komunikasikan dengan orang yang bersangkutan yang terdampak pada kasus dilema etika. Berarti diidentifikasi, dipilah dulu Pak ya. Oke. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar-benar sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah ini tadi ini kan berarti ada hubungannya dengan yang pertama yang kita ambil, yang itu dilema etika dengan yang bukan moral. Ya. Tentunya di dalam mengambil itu keputusan ini tentukan dulu fakta-faktanya. Kita harus mencari fakta-faktanya yang ada, itu bukan. Kemudian identifikasi semua stakeholder yang ada di sekolah itu dan
yang bisa memberikan pendapat pertimbangan atau sudut pandang mereka masing-masing yang berhubungan dengan ini tadi antara yang namanya apa ya, yang namanya dilema etika itu sebenarnya kan dua-duanya ini kan hal yang benar, ya hal yang benar. Jadi hal yang benar ini supaya kita tidak artinya subjektif. Nah, subjektif itu kita kan tentu harus menentukan tadi yang seperti saya katakan itu fakta itu akan nanti kita di dalam keputusan yang itu pada tidak bersalah. Berarti sikap adil gitu Pak ya. Tidak ada yang dirugikan. Harus mempertimbangkan semua alternatif masukan pandangan itu tanpa terkecuali, walaupun kita tidak sependapat harus kita juga masih kita langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sering Bapak lakukan nih selama dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut tadi dilema etika? Langkah-langkah dalam itu pengambilan keputusan tentunya kita memang harus betul-betul mengenali nilai-nilai dalam situasi ini tadi, dilema etika harus kita kenali betul, kita pahami betul. Baru kita menentukan siapa-siapa yang akan terlibat, kan? Kemudian kumpulkan fakta, yang tadi kan tentukan fakta, ini baru kumpulkan fakta, kan? Jadi kumpulkan fakta ini, disitulah kita nantinya dengan adanya kita tadi tentang yang pertanyaan kedua itu yang pandangan semua saja, kan? Itu kan kita mudah untuk mengajukan itu yang mana yang benar yang salah, itu berarti kan mengacu pada yang menuju moral, kan? Kemudian harus kita menguji pada paradigma itu bahwa ini masalah ini benar dengan benar, gitu kan? Artinya kita dalam mengambil keputusan kita tidak salah langkah. Makanya kita harus memastikan bahwa itu merupakan masalah etika, jangan moral. Iya. Oke, itu tadi Pak ya langkah-langkahnya. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif tentunya yang pertama yaitu kita memang harus mengumpulkan informasi, ya kan, Pak, ya. untuk mengidentifikasi masalah itu tadi, kan, itu yang pertama. Kemudian dari situ baru kita melakukan tahapan perancangan solusi, ya kan? Iya. Dalam bentuk alternatif. Karena tadi kan kita bilangkan kan alternatif, makanya di dalam tahap perancangan solusi ini pun bentuknya yaitu dalam bentuk alternatif. Yang kedua, baru setelah itu untuk yang selanjutnya baru tahap memilih alternatif yang tersedia. Alternatif yang tersedia ini yang bisa mengacu kepada pembenaran untuk orang banyak seperti tadi, kan? Jadi pembenarannya harus bukan hanya karena kelompok kita terlalu dekat dengan kita, kan, gitu kan? Itu penting, kan? Tidak memandang pendekatan. Kita memilih dari alternatif yang itu. Ya. Itu tadi ya Pak yang langkah efektifnya Pak ya. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan sulit nih dalam mengambil suatu keputusan karena benar sama benar nih Pak ya. Nah, tentunya tantangannya di dalam pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan. Yang pertama pasti kita dihadapkan antara pilihan, kan? Iya. Pilihannya kalau yang agak susah itu kalau individu berhadapan dengan masyarakat, itu satu, itu kan? Karena memang walau bagaimanapun itu dampaknya kalau kita ngambil keputusan itu misalkan antara individu dan masyarakat itu yang mana masyarakat orang. Iya. Jadi itu kan harus menjadi di dalam. Yang kedua itu masa keadilan dan kayak dengan kasihan.
lawan kasihan gitu, Pak, ya. Kita nak adil ke, nak kasihan ke, gitu kan? Nah, itu penting, itu tantangannya kan. Kemudian antara kebenaran dengan setia. Artinya tadi ya itu tadi kalau kawan kita dekat gitu kan, dengan kita kesetiaan dan kebenaran itu kan hal menjadi hal yang memang dilema tantangan. Kemudian untuk jangka panjang itu tantangannya Pak ya, sulit dalam tantangan seperti itu kita mau betul-betul ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu juga, atau memang ada bentuk prosedur gitu Pak, seperti apa langkah-langkah yang Bapak jalani selama ini? Oke. Kalau kita ada satu masalah, apalagi masalah ini masalah besar tentang dilema etika, kita tidak boleh menyelesaikan masalah itu langsung instan, itu tidak bisa ya, langsung secepatnya enggak. Jadi prosedur yang harus dilakukan yaitu ya identifikasi apakah masalahnya ini termasuk dilema etika atau kebutuhan moral. Jadi itu tidak identifikasinya. Kemudian prosedur yang diambil untuk kepentingan itu berdasarkan orang banyak. Jangan sampai kita karena kedekatan kita dengan tersangka tadi harus menjunjung tinggi kebajikan sekolah. Kemudian barulah mempertimbangkan langkah untuk prosedurnya seperti itu. Kita tidak boleh instan. Dalam arti kita mengambil keputusan yang sifatnya untuk ramai, dampaknya besar, itu tidak secara instan. Secepatnya gitu Pak ya. Harus ada prosedur atau langkahnya Pak ya. Baik. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini yang merupakan yang permudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, tentunya yang mempermudah yang pertama pasti posisi. Misalkan kalau kita memang di pekerjaan menduduki satu posisi, Allah itu kan karena dengan kita memiliki posisi, kadang-kadang kita kan bisa membuat argumentasi atau pendapat di kawan kita atau anak buah kita supaya didengar, itu paling tidak. Kalau misalkan Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tentang pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dari dilema etika? Pengalamannya dalam pengambilan keputusan bahwa pengambilan keputusan adalah bagian yang sangat penting dan vital dari manajemen yang baik. Jadi artinya gini, kalau sekolah itu agar mempunyai manajemen yang baik, itu kan kita harus memang pengambilan keputusannya harus dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh cara-cara yang instan, itu kan yang seperti yang saya sampaikan di dalam menentukan bagaimana cara organisasi itu menyelesaikan masalah. Sehingga dengan demikian ya kita bisa mengalokasikan sumber daya. Artinya apa? Antara yang mungkin si A, si B kan ya, mungkin itu dari nanti kan kita bisa sedang mempunyai pandangan tersendiri, misalkan dengan pandangan kita dengan satu pendidikan kan, sehingga kita mudah untuk meraih sasaran. Jadi sasaran yang akan kita ambil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah, Pak ya, semoga selalu sehat ya Pak ya. Pada hari ini saya akan mewawancari Bapak yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada kasus dilema etika, Pak. Ya, langsung mulai ya Pak. Atau ya. Bapak perkenalkan dulu? Langsung saja Bu. Mungkin sudah kenal Ibu dan pembimbing Ibu pun sudah kenal karena kita sering berjumpa. Jadi lanjut saja Bu wawancaranya tentang materi yang Ibu
sampaikan tadi. Bapak adalah kepala sekolah SD Negeri 38 Sungai Kakap. Iya. Ya, Pak Sukri ya Pak ya. Betul. Langsung ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di SD 38 tentang pemilahan daripada kasus tentang etika daripada kebajikan itu sendiri itu tertera di dalam, misalkan contohnya ada perkelahian dan ada anak-anak yang kadang-kadang merokok dan lain sebagainya, itu termasuk dalam etika kebajikan, Bu. Jadi di situ kita akan memanggil daripada anak dan orang tua untuk menyelesaikan daripada kasus Itu Iya. sudah termasuk dilema etika ya. ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama pada kasus-kasus dilema etika tadi, yaitu di mana di dalam situ ada dua kepentingan sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Di kasus tersebut sama-sama benar gitu Pak. Ya. Jadi di dalam dilema mengambil keputusan di dalam etika kebajikan ini memang sangat berat, Bu. Ya. Pertama, sumpah anak itu melakukan etika yang telah melanggar terlalu melampaui batas. Sedangkan di sekolah itu seharusnya sudah mengeluarkan anak itu sendiri. Dilemanya, kalau kita mengeluarkan, kita dilarang oleh pemerintah. Jadi itu dilemanya, Bu. Jadi kalau kita mau mengeluarkan, kita dilarang oleh pemerintah. Kalau tidak dikeluarkan, anak itu merusak, menjadi hama di sekolah itu sendiri. Itu dilemanya, Bu. Itu dilemanya Pak ya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang sering Bapak lakukan selama dalam mengambil sebuah keputusan pada dilema etika tersebut? Ya, Bu. Jadi yang pertama-tama kita harus memanggil daripada anak itu sendiri dengan wali kelasnya, terus kita panggil orang tuanya, dan kita secara prosedur kita juga memanggil daripada komite. Dan yang terakhir, apabila keputusan ini tidak bisa diambil di sekolah itu, maka kita harus mengaju atau merujuk ke dinas, Bu, untuk mengambil kebijakan itu sendiri untuk menentukan daripada menyelesaikan kebajikan itu sendiri, karena sesuai dengan prosedur itu tadi yang Ibu minta. Jadi itulah prosedurnya. Itu prosedur langkah-langkahnya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sudah efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang sudah termasuk bagus lalu kita dalam menjalani di SD 38 ini, yang pertama-tama ya kita panggil anaknya yang berbuat melanggar etika kebajikan itu sendiri. Sesudah itu baru kita memanggil daripada orang tuanya, baru kita selesaikan secara kekeluargaan itu. Dan akhirnya apabila di dalam proses itu anak berubah, maka etika kebajikan itu selesai. Itu ya Pak, secara efektifnya Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Tantangan yang selama ini yang saya alami dan dialami juga oleh semua dewan itu adalah apabila anak ini melakukan perbuatan-perbuatan yang telah berulang-ulang kali diselesaikan tetapi tidak ada perubahannya. Tapi untuk langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan daripada etika itu sendiri, ya anak itu kita secara pendekatan, secara kasih sayang, Didekati gitu Bu, Pak ya. Terus kita dinasihati, Dibimbing. Jadi insya Allah anak akan. Sekarang apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal nih tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat pas
ada kejadian kasus tersebut langsung diselesaikan ataupun menggunakan jadwal atau prosedur? Tidak memakai jadwal Bu, tapi kita menyelesaikan langsung apabila ada masalah tentang pelanggaran daripada etika kebajikan itu langsung kita selesaikan pada hari itu. Langsung diselesaikan juga ya Pak ya. Baik, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini yang memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dengan etika tersebut? Ya, jadi ada orang-orang yang memang turut andil di dalam penyelesaian daripada etika kebajikan ini. Yang pertama seluruh dewan guru, ya, terus wali muridnya yang mempunyai kasus etika itu sendiri, dan yang tidak kalah pentingnya kita dengan komite. Pokoknya semua yang terkait di situ Iya. terlibat ya Pak ya. Iya. Nah, baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dengan etika tersebut? Jadi hikmah ataupun manfaat daripada masalah-masalah yang diambil dalam etika kebajikan itu sendiri sangat besar Bu, sehingga anak yang mempunyai kasus yang melanggar daripada etika kebajikan itu berubah Bu, sikap dan tabiatnya dengan cara pendekatan yang tadi telah saya ungkapkan. Jadi alhamdulillah anak-anak itu bisa berubah dengan adanya langkah-langkah yang terpenting yang perlu kita untuk merubah daripada anak itu sendiri. Kita harus meningkatkan di dalam pelajaran pendidikan. Jadi di situ kita masukkan guru-guru itu yang terutama di bidang agama Islam, maka disuruh untuk memberikan masukan-masukan tentang moral dan budi pekerti yang baik. Ya, coba ya. Baiklah Pak, cukup di sini saja wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga belajar dengan Bapak. Ya, banyak sekali nih ya hikmahnya ya Pak ya. Alhamdulillah banyak sekali Bu. Oke, makasih Pak ya. Ya sama-sama. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.